Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama akan menjelaskan materi yang berjudul Jabatan ASN. Next. Nama anggota kelompok kami ada Dewi Anggraini, NIM 057, Lilian Christian, NIM 054, Tiara Ningrum, NIM 060, Adi Santoso, NIM 062, Nadifah Mol, NIM 067, Vianti Wilujeng, NIM 066, Salsabila Kaurinisa, NIM 092, Huda Maulana, NIM 076. Next. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pengertian. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan undang-undang. Persamaan dan perbedaan. Persamaan antara PNS dan P3K menurut PP 49 pasal 38 tahun 2018, yaitu PNS dan P3K menerima hak yang sama dalam pemberian gaji dan tunjangan. Perbedaan antara PNS dan P3K menurut PP 49 pasal 37 tahun 2018 bahwa P3K memiliki perjanjian kerja atau masa kontrak di mana paling singkat 1 tahun, sedangkan PNS setelah melalui masa percobaan sebagai CPNS setelah 1 tahun, lalu akan diangkat menjadi PNS hingga usia 58 tahun. Hak yang didapatkan PNS yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Hak P3K yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Yang selanjutnya ada kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Lalu yang kedua ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Lalu yang keempat, ada menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu jabatan ASN terdiri atas yang pertama jabatan administrasi, yang kedua jabatan pimpinan tinggi, dan yang ketiga jabatan fungsional. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai ASN terdiri atas sebagai berikut. Jabatan administrasi terdiri atas yang pertama jabatan administrator. Jabatan ini bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan, pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pengembangan. Yang kedua jabatan pengawas. Jabatan ini bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Yang ketiga jabatan pelaksana. Jabatan ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Jabatan fungsional terdiri atas, yang pertama jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyeliaan, mahir, terampil, dan pemula. Kemudian jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan madya. Demikian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.